Halo guys, balik lagi di channel gua. Jadi kali ini gua bakalan ngasih tutor buat jadiin STB HG680 ini jadi open WRT buat injek kuota aplikasi ya. Jadi misal kuota YouTube, IG segala macam dia bisa diinjek pakai ini ya. Nah, ini punya gue, ini gue jelasin sedikit ya. Jadi ini gue pakai kartu SIM merah. Nah, di sini udah ada paketan unlimited IG, terus YouTube, terus TikTok, terus segala macem. Ya, pokoknya ada yang harganya 58.000 ya. Kalau yang enggak termasuk YouTube, terus kalau yang termasuk YouTube dia ada yang 98 kalau nggak salah. Nah, dari internet ini, dari modem ini kita masukin LAN, terus masuk ke USB to LAN, terus masuk ke STB yang udah open WRT ya. Nah, ini dari sumber internetnya ini kita masuk ke USB to LAN, terus masuk ke STB. Jadi nanti di STB kita injek. Nah, setelah diinjek kita pancarin pakai AP. Sebenarnya nggak usah pakai AP juga nggak masalah ya, langsung ke ke WiFi STB-nya. Cuman kalau pakai WiFi STB biasanya ke limit speednya ya, jadi nggak terlalu kencang. Nah, jadi gua buktiin dulu. Ini gua nggak punya kuota sama sekali ya. Sebenarnya ada kuota, cuman kuotanya tinggal kuota unlimited. Jadi kuota regulernya speednya dikurangin kisaran 200 berapa KB gitu. Ini kita cek dulu. Nah, ini gua nggak punya kuota ya. Nah, bisa dilihat ya gua nggak punya kuota. Nah, ini kita pakai wifi ininya ya. Nah, ini kita pakai wifi B310 nya ya, dari modemnya ya. Nah, ini. Nah, sekarang kita pakai wifi yang ini, yang open WRT nya ya, yang dari STB. Oke, udah masuk. Kita coba speed. Ini udah gue injek ya. Ini cuman buat ini dulu aja, buat pengetahuan dulu. Open WRT itu untuk apa, injeknya bagaimana, nanti gua bakalan kasih tahu. Nah, ini kita pakai wifi STB nya, kita cek speednya. Nah, ini gua nggak ada kuota ya, ini sumber internetnya dari sini. Nah, ini sumber internetnya dari sini ke STB. Ini gua nggak ada kuota. Oke, kita coba lagi. Ini masih pakai wifi STB nya ya. Oke, kita bakalan bedain tanpa akses point sama langsung di STB ya. Ini speed langsung di STB. Nah, kita cek speed yang dari akses point. Ini akses pointnya gue namain ini error. Nah, kita cek. Ini speednya kalau di STB tadi dia di limit sampai 20 Mbps. Kalau kita pakaiin AP atau access point, dia nggak di limit. Udah kayak kuota asli. Nah, dia nggak di limit ya. Oh, kenceng banget kan, ini murah banget, ini 98.000 udah mantep banget lah buat wifi rumahan lah ya. Oke, sekarang kita lanjut ke tutornya ya. Cara jadiin ini cara jadiin open WRT, ini STB jadiin open WRT. Kita lanjut ke komputer. Jadi yang kalian butuhin itu pertama
SD card. Nah ini buat nanti kita burning ke firmware OpenWRT-nya ke SD card, nanti buat jadiin bootloader ke STB ya. Nah setelah SD card nih, gue SD cardnya pakai yang 32 GB. Sebenarnya buat bebas ya, yang 3 GB yang 4 GB, kalaupun yang 2 GB itu masih bisa. Karena gue adanya ini ya udah gue pakainya yang ini. Nah habis itu ini kalian butuh card reader. Nah card reader ini gunanya buat nanti kita masukin ke komputer atau ke laptop ya. Oke, jadi langsung aja kita masukin SD card-nya ke laptop. Nah setelah itu kita buka aplikasi ini, Balena Etcher. Ini nanti gua sisipin di kolom deskripsi ya untuk downloadnya. Nah ini udah kedetek kartu memory cardnya ya. Kita cari filenya. Nah ini gua pakai firmware OpenWRT yang dari Bang Ray Ray ya. Makasih Bang Ray Ray udah ngizinin gua buat bikin tutor ini. Nah setelah itu kita open, terus flash. Ini kita yes. Nah ini tinggal tunggu aja sampai dia selesai nge-burning ya. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah oke, ini udah komplit ya, flash udah komplit, tinggal kita sekarang close aja aplikasinya, terus kita cabut SD cardnya, kita masukin ke STB, Nah setelah itu setelah di burning terus SD cardnya masuk ke STB. Sekarang kita nyalain STB nya ya. Gua nggak pakai TV ya, jadi gua pakai alat. Nah, gua pakai alat ini. Ini udah gua kasih tahu ya untuk tutornya. Oke, kita langsung masukin aja alat-alatnya, kabel-kabelnya. Nah ini untuk tutor yang ini kalau ada yang belum paham, nanti gua sertain link yang kemarin gua upload ya di atas ini. Ntar gua sertain linknya. Nah ini kita masukin ke laptop. Ini kita colokin ke sini. Sekarang kita nyalain STB-nya. Oke, diambil dulu buat alas karena space-nya nggak terlalu gede ya. Oke, sekarang kita buka aplikasinya. Oke, kita tunggu ya. Kita tunggu sampai ke home screen. Gue bakalan pakai mouse ya untuk setting dari STB nya.
pakai mouse. Nah setelah itu kita ke aplikasi, terus terminal emulator ya. Nah kita ketik su enter. Nah setelah itu kita ketik lagi reboot update spasi update. Enter. Nah setelah ini dia bakalan ngeluarin SSID ya, sesuai dengan OpenWRT nya. Tunggu aja sampai nyala, nanti dia bakalan blank item di sini, dia bakalan blank item. Nah kalau udah blank item ini kita cabut, terus USB tulan nanti masuk ke modem dari USB 2 ya. Setelah itu nyalain lagi, kita setting OpenWRT nya langsung pakai WiFi nya ya, langsung. Oke. Nah ini gue udah masukin ya STB nya ke ke via USB tulan untuk internet ke modem, dan pakai LAN untuk ke ke access point. Nah ini untuk karena gue pakai HP ini, HP-nya gue pakai yang ini. Nah ini untuk modemnya ya, gue pakai B315 karena tadi untuk tutor doang gue pakainya B310, karena B315 gue taruh atas ya, jadi gue ngambilnya susah. Nah ini untuk WiFi yang kita udah install tadi ya, udah install OpenWRT. Nah ini nama WiFi nya. Oke, kita setting dulu ya. Nah untuk settingnya kita masuk ke IP 192.168.168.1.1.1. Nah yang ini ya. Nah untuk passwordnya itu root, username-nya tetap root ya. Nah ini udah masuk ya. Nah sekedar informasi, gue karena pakai USB tulan, jadi masuknya ke sini, ke ETH1 ya. ETH1 ini udah connect. Nah setelah itu, oke, kita coba buat inject ya via Xderm aja. Kita masukin config-nya. Nah kebetulan di sini gue udah punya akun trial ya. Ini nah ini cara injeknya, kita coba pakai SSH dulu ya. Ini hostnya kita masukin, username, portnya 990, DP nya 7300, SIN nya www. Nah kita coba dulu, kita save, terus kita start ya. Nah ini udah connect, kita tunggu sampai selesai. Nah kita coba speed test. Nah ini kenceng ya. Kurang memuaskan sih, harusnya lebih kenceng, biasanya gue lebih kenceng. Ini
kenceng ya, segini ya lumayan lah. Ini tergantung TKP, biasanya TKP yang jauh dari BTS sinyal mungkin bisa kurang dari ini, tapi bisa juga ya, lebih gede dari ini ya. Ini karena gua agak deket lah dari BTS-nya, jadi lumayan kenceng ya. Nah, coba sekarang kita stop. Nah, kita speed test ya. Kita lihat perbedaannya. Nah, ini kita nggak pakai injek karena udah di stop. Nah, sekarang kita coba pakai akun yang lain. Kita coba pakai Vmesh ya. Untuk Vmesh kita tinggal copy bawahnya aja. Bentar ya. Vmesh tinggal kita copy dari sini sampai ke sini. Kita copy, terus kita cek config-nya. Nah, kita masukin di sini. Kita pilih modenya mode 1. Simpan. Oke, kita start. Kita tunggu sampai oke, sampai selesai. Nah, ini udah selesai. Kita coba speed test apakah beda speednya sama yang tadi. Nah, sama ya, kisaran 30-an tadi juga. Oke, kita coba lagi pakai injek yang lain. Nah, untuk Trojan sama, tinggal copy bawahnya, terus kita ganti config-nya ya, Trojan modenya 2, kita save. Ini kita stop dulu, kita start lagi. Oke, selesai. Kita coba speed test lagi ya. Nah, ini agak lumayan ya. Coba kita speed test langsung di sini. Sama ya. Oke, jadi cukup sekian mungkin dari tutor dari gue ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya gue mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.